Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, eksegese kritis itu secara umum atau secara garis besar dapat saya katakan bahwa satu aktivitas yang melihat secara kritis atau mengkritisi kegiatan-kegiatan eksegese yang selama ini kita lakukan. Nah, persoalannya adalah bahwa ternyata di dalam dunia hamba Tuhan ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama, kelompok yang mempersiapkan pelayanannya dengan menggunakan eksegese. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mempersiapkan pelayanannya tanpa menggunakan eksegese. Kalau kelompok yang menggunakan eksegese, oke, hari ini kita akan mengkritisi. Eksegesenya sudah sejauh mana? Sudah benarkah kegiatan-kegiatan eksegesenya dilakukan? Dan kalau belum, nah inilah saatnya kita dievaluasi untuk memperbaiki diri dan memperbaiki sistem eksegese kita, supaya eksegese kita semakin benar. Dan kalau eksegese kita benar, hasilnya pasti memuliakan Tuhan. Tetapi bagi kelompok yang tidak melakukan eksegese, waduh, bagaimana bisa kita kritisi? Nah, persiapan pelayanannya saja tidak menggunakan eksegese. Nah, persiapan pelayanan yang tidak menggunakan eksegese itu yang seperti apa ya? Ya jelas bahwa di dalam persiapannya dia tidak menggunakan pola-pola metode-metode hermeneutika. Ya, metode-metode yang dipakai untuk menggali, menganalisa, menyelidiki kitab suci. Nah, itu tidak dipakai. Lalu mereka memakai apa? Ya mereka memakai caranya sendiri yang dianggapnya benar, dan itulah yang kemudian dipelihara dan dibudayakan sebagai satu aktivitas untuk persiapan pelayanan. Waduh, kalau yang seperti itu, kelompok yang seperti ini, bagaimana kita bisa mengkritisinya? Mereka sama sekali tidak melakukan eksegese. Nah, tujuan umum dari eksegese ini adalah menyadarkan orang-orang yang melakukan kesalahan eksegese secara terus-menerus dan konstan. Dan kesalahan itu dianggap lazim dan tidak disadari sebagai kesalahan di saat melakukannya. Nah, ini yang bagi kalangan para teolog secara khusus eksegetor internasional, contohnya D.A. Carson, itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Mari kita lihat dulu satu pernyataan dalam kalimat yang tadi. Menyadarkan orang-orang yang melakukan kesalahan eksegese. Melakukan kesalahan eksegese. Oke, ini sudah satu tindakan negatif. Lalu tindakan negatif yang kedua dilakukan secara terus-menerus. Tindakan negatif yang ketiga bukan saja terus-menerus, tetapi konstan. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau semacam mengadakan survei kecil-kecilan gitu ya. Saya mau mengadakan survei kecil-kecilan. Bagi Bapak Ibu semua yang ada berapa orang ini? Ada 29? Oh, berarti ada tambah 3 orang lagi. Oke, enggak apa-apa. Nah, di antara teman-teman yang ada 29 ini, Bapak Ibu ini, mungkin bisa menyampaikan, bisa sharing kalau persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan itu seperti apa? Atau mungkin pernah lihat orang lain melakukan persiapan, itu boleh juga disampaikan. Jadi kalaupun ada pribadi mau melakukan menyampaikan itu, bisa sharing, boleh. Atau mewakili orang lain juga boleh. Sebelum kita sebelum kita mempersiapkan firman Tuhan untuk pelayanan, itu apa saja yang kita lakukan? 1, membaca Alkitab. Betul ya? Nah, Alkitab yang kita baca, yang saya tanyakan ini, Alkitab yang kita baca, Alkitab apa? Alkitab Indonesia. Oke. Alkitab Indonesia. Berapa persen kita baca Alkitab Indonesia? 90%? Oke, 90% rata-rata kita pakai Alkitab bahasa Indonesia untuk persiapan. Lanjut. Selain kita baca Alkitab, apa lagi yang kita lakukan?
dalam eksegese kita, dalam persiapan pelayanan kita? Baca buku tafsir. Menafsir atau baca buku tafsir? Baca buku tafsir, oke. Baca buku tafsir. Yang ketiga, oke, berdoa, kegiatan supranatural. Boleh, tapi berdoa ini nggak masuk dalam brainstorming kita ya. Nah, ini kegiatannya kegiatan empiris, Pak. Yang kegiatan yang faktual, oke? Oke. Contohnya, Pak, membaca terjemahan apa, Pak? Oke, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Oke. Ya, melakukan kegiatan yang disebut dengan perbandingan terjemahan ya. Ya, ini perbandingan terjemahan itu salah satu metode hermeneutika. Jadi di dalam buku saya sedang menyusun buku hermeneutika lengkap, di mana di dalam buku itu nanti saya akan masukkan seluruh metode yang saya tahu berkaitan dengan eksegese. Itu kurang lebih ada antara 60 sampai 65 metode menafsirkan. Nah, ini baru berapa? Tadi membaca Alkitab 1 ya. Terus kemudian membandingkan terjemahan 2. Membaca buku tafsir. Sebenarnya tidak termasuk metode ya membaca buku tafsir, tapi okelah kita hitung membaca buku tafsir ada 3 metode yang yang biasa kita lakukan. Berikutnya ada lagi menggunakan diagram tata bahasa 4 ya. Nah, ini maksudnya bukan jawaban idealis ya, tetapi yang yang menjadi kebiasaan kita. Ya, kalau jawaban diagram tata bahasa itu adalah kebiasaan, ya puji Tuhan ya. Tapi kalau itu hanya sekedar jawaban idealis, nah itu belum termasuk dengan pertanyaan kuesioner singkat tadi. Maksudnya yang sudah menjadi kebiasaan kita. Oke, latar belakang, studi latar belakang, analisa latar belakang 4. Oke. Ada semacam studi kata ya. Studi kata singkat melalui MySword. Ada lagi? Saya pikir sementara untuk sampai di sini dulu. Jadi setidak-tidaknya ada sekitar 6 atau ada 7 aktivitas kita di dalam mempersiapkan pelayanan. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembacaan buku tafsir. Tadi teman-teman menyampaikan bahwa ada satu kebiasaan ketika mempersiapkan firman Tuhan, membaca buku tafsir. Membaca buku tafsir ini biasanya kita lakukan pada saat kita membaca ayat-ayat Alkitab yang bagi kita sulit secara logika. Kita pikir secara logika sulit. Nah, kemudian kita coba untuk memahami ayat yang kita sedang analisa ini dengan membaca buku tafsir. Tetapi dalam ilmu eksegese, membaca buku tafsir adalah bagian yang terakhir yang harus kita lakukan. Jadi membaca buku tafsir itu bukan pada waktu awal kita mempersiapkan khotbah. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca buku tafsir, maka ide teologi, konsep-konsep teologi dari buku tafsir itu sudah memagari pemikiran kita. Sehingga ketika kita menyelidiki firman Tuhan dengan berbagai metode apapun, itu tidak akan pernah eksegese kita berkembang. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semua konsep-konsep teologi yang ada di buku tafsir itu yang sudah menguasai pemikiran kita, memagari pemikiran kita sehingga kita tidak lagi mengembangkan ide-ide teologi berdasarkan penggalian itu dengan maksimal, dengan berkualitas. Nah, kalau saya memberikan jawaban secara rohani, ya ini kan tadi jawaban secara akademis. Tapi kalau jawaban secara rohani, dengan membaca buku tafsir di awal persiapan khotbah kita, itu berarti kita meredam pekerjaan Roh Kudus yang akan berkarya pada saat kita eksegese. Kemudian yang berikutnya yang seringkali dilakukan adalah melihat konkordansi. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya dengan buku konkordansi. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu ternyata menjadi
satu aktivitas eksegesis yang salah. Tetapi itu kemudian dilakukan secara terus-menerus. Misalnya dalam menggunakan konkordansi. Ketika dia menggunakan konkordansi, cara menggunakannya salah. Nah, nanti kita akan belajar kenapa dan bagaimana orang itu kok bisa salah dalam menggunakan konkordansi. Dan salahnya sebenarnya di mana sih? Kemudian ketika orang itu membaca kamus, dictionary, atau mungkin juga leksikon yang dibaca. Nah, cara membacanya juga salah. Pada waktu mengidentifikasi sebuah kata dengan menggunakan kamus Alkitab, caranya pun salah. Nah, nanti kita juga akan belajar sedikit di mana letak kesalahan ketika seseorang sedang membaca kamus-kamus Alkitab. Nah, salah satu informasi kamus Alkitab yang bisa kita dapatkan yaitu melalui aplikasi-aplikasi Bible Study. Contohnya kalau yang di dalam program Android itu yang tadi disebutkan MySword, itu ya cukup lumayan lengkap, ya, dan cukup menolong untuk kita memiliki wawasan word study-nya, ya, penyelidikan katanya. Nah, tetapi ternyata ketika dia melakukan word study, dia menggunakan MySword, dia menggunakan sabda, cara menggunakannya salah. Nah, ketika melakukan kesalahan-kesalahan itu, dia tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Membaca kamusnya salah, menganalisa kamusnya salah. Kalau pas pakai konkordansinya salah. Pada waktu membandingkan terjemahan, perbandingan terjemahannya, cara memperbandingkan terjemahannya salah. Tapi bagi dirinya, semua yang dilakukannya benar. Tapi kalau saya mendampingi dia, saya katakan, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, ternyata banyak yang tidak sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya konstan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang salah itu mengakibatkan tafsir yang salah. Jadi coba bayangkan kalau ada hamba Tuhan melakukan kebiasaan eksegese salah berpuluh-puluh tahun, kira-kira itu khotbahnya itu seperti apa? Oke, mari kita cek dulu. Mari kita cek dengan satu ayat. Mari kita lihat di dalam Roma 15. Nah, ini beberapa teman yang pernah ikut hermeneutik dengan saya, ini pernah membahas dengan saya. Kalau masih ingat, oke, nanti bisa sampaikan apa yang diingat. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-27. Ya, ini hanya untuk sekedar mengecek saja. Di ayat ini dikatakan demikian, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani mereka, orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, jadi di sini jelas bahwa ada satu aktivitas diakonia di dalam Matius 15 ayat yang ke-27 itu. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu membaca kitab ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, kalau saya coba untuk menggiring diskusi kita di dalam di dalam Roma 15 ayat yang ke-27, di situ dikatakan maka wajiblah. Ada kata wajib. Bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan wajib di sini? Kira-kira menurut Bapak Ibu, wajib di sini maksudnya bagaimana? Ada yang mau sharing? Bisa dilihat S-word, the word, MySword, atau pedang-pedang yang lain.
Nah, maksudnya wajib di sini apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu disuruh khotbah dengan ayat ini, itu kira-kira apa yang mau disampaikan? Garis besarnya aja lah, garis besarnya. Jadi kata kuncinya untuk kita diskusikan itu adalah wajib. Nah, kira-kira dengan kata kunci ini, kira-kira kita mau khotbahkannya bagaimana? Tekanan khotbah kita ke arah mana kira-kira? Seyogyanya. Oh, gitu ya. Oh, oke. Oke, jadi kata wajib itu diganti dengan seyogyanya. Oke. Terima kasih Pak Monang. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Roma 15 ayat yang ke-27, dan kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu tidak menggunakan kata wajib. Tapi harusnya itu diganti dengan berhutang. Nah, kalau misalnya kita meminta, ya ini kita coba lakukan survei pribadi gitu ya. Kita minta orang itu suruh mempersiapkan khotbah dengan ayat ini. Kira-kira dia lebih menekankan wajibnya atau berhutangnya? Pak, di sini tidak ada kata berhutang, Pak, dalam bahasa Indonesia, Pak. Nah, itulah yang tadi saya katakan, ada banyak orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan eksegese. Kenapa? Karena Alkitab bahasa Indonesia itu menjadi sumber utama persiapan pelayanan. Loh, memangnya kenapa Pak dengan Alkitab bahasa Indonesia? Nggak kenapa-kenapa, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang ini harus kita balik. Alkitab bahasa Indonesia adalah sumber yang ketiga yang kita baca. Sumber yang pertama yang harus kita baca Alkitab bahasa Yunani. Kalau kita menjadikan Alkitab bahasa Indonesia menjadi sumber pertama, maka nanti kita akan menemukan keadaan-keadaan seperti contoh-contoh tadi. Misalnya, kewajiban yang sukarela, kewajiban yang dapat diidentikan atau disinonimkan secara semantik sebagai kata seyogyanya. Tetapi apakah apakah bahasa Yunaninya demikian? Ternyata bahasa Yunaninya mengatakan bahwa wajib itu bukan menggunakan kata wajib, tetapi sebenarnya berhutang. Beda sekali ya, beda sekali. Bahasa Indonesia menafsirkan dengan kata wajib, bahasa Yunani memakai kata berhutang. Dan jadi kalau kita lebih menekankan wajib dan kita melupakan bahwa konsep utama dari Paulus ini tentang hutang, maka kita sebenarnya sudah melakukan perjalanan yang berbeda. Paulus mengharapkan orang yang membaca ayat ini jalan ke kanan, tetapi kita membaca ayat ini jalannya ke kiri. Gitu. Nah, kenapa sampai seperti ini? Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan-kegiatan eksegese yang harus dibetulkan. Harus dibetulkan. Kenapa? Karena ketika melihat Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab dalam tanda petik bahasa Indonesia sebagai acuan utama di dalam persiapan pelayanan kita, maka ada kemungkinan kita mengalami dalam tanda petik ya, kesalahan-kesalahan di dalam menentukan ide utama dari inspirasi Roh Kudus. Jadi kita itu di dalam hermeneutik, di dalam eksegese, kita harus terus memiliki satu konsep yang tidak boleh kita buang, tinggalkan, atau lupakan. Bahwa di dalam setiap ayat Alkitab ada inspirasi Roh Kudus. Maka tujuan utama eksegese kita adalah menemukan apa yang diinspirasikan Roh Kudus. Maka cara yang paling aman yaitu dengan melihat bahasa Yunaninya. Jadi dengan melihat bahasa Yunaninya, maka kita akan diarahkan kepada dekatnya pemahaman kita tentang apa yang diinspirasikan Roh Kudus pada ayat itu. Nah, nanti kita akan lihat dalam beberapa file yang sudah saya bagikan, kenapa saya mengatakan ini. Nah, ini hanya satu contoh yang ingin saya katakan, bahwa ada ternyata beberapa kesalahan-kesalahan yang nanti kita akan koreksi, yang terus-menerus dilakukan oleh para hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, apakah itu S1, apakah itu S2, terus dilakukan.
Dan ini bisa menyebabkan kesalahan tekanan penafsiran, kesalahan penekanan eksegese, dan itu bisa menyebabkan salah mengajar, salah berkhotbah. Dan bagi saya, maaf ya, ini Bapak Ibu, mungkin kita bisa berbeda pandangan teologi, ya, tapi perlu Bapak Ibu ketahui, menurut pandangan teologi saya, orang yang salah berkhotbah itu berdosa. Saya akan tunjukkan argumentasi teologinya, kenapa orang yang salah khotbah itu berdosa. Tapi, nah itu nantilah kita ngobrol lagi ya. Mungkin nanti di luar jam perkuliahan kita ngobrol itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika saya mengatakan itu, hampir tidak ada seorang hamba Tuhan pun setelah dia berkhotbah, dia minta ampun. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Mungkin saya sudah salah khotbah ini, Tuhan. Saya salah ngajar ini mungkin ya Tuhan ya. Itu. Nah, seperti contoh kemarin, minggu kemarin saya datang ke sebuah gereja, ada seorang yang berkhotbah ya tentang di kitab Perjanjian Baru, dan dia menggunakan bahasa Yunani, dia menyampaikan begitu luar biasa khotbah itu dengan berapi-api, jemaat mengaminkannya. Tapi setelah saya cek, ternyata apa yang disampaikannya keliru. Nah, tetapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nanti sampai di rumah, saya kasih tahu istri saya sama anak saya kasih tahu, tadi ada bagian khotbah yang keliru. Dan kekeliruannya itu fatal sekali. Loh, yang mana? Yang mana? Baru saya diskusikan. Kekeliruannya itu. Nah, kemarin khotbahnya itu diambil dari Ibrani, pasal yang kedua, ayat 1-4. Dia menyampaikan Ibrani pasal 2, ayat 1-4, dan kemudian dia menyampaikan dengan eksegese, dengan bahasa Yunani, dan saya juga cek bahasa Yunaninya, saya cek eksegesenya, ternyata dia melakukan kekeliruan. Tapi, kalau orang mendengarkannya, itu positif semuanya, bahasanya positif. Tapi kalau kita menyelidiki khotbah itu dengan eksegese kritis, khotbahnya salah. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dan cara-cara mempersiapkan pelayanan seperti ini, itu dilakukan terus-menerus dan konstan. Akhirnya, kesalahan itu dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Kalau orang Jawa katakan ini namanya salah kaprah. Sesuatu yang salah dilakukan terus-menerus dan tidak disadari sebagai satu kesalahan, maka dia akan menganggapnya sebagai satu kebenaran. Dan itu akan terus dipelihara. Kalau tidak ada orang yang menegur dengan eksegese kritis, dia tidak akan tahu apa yang dilakukannya itu salah. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu ada di kelas ini, sehingga saya bisa berbagi tentang eksegese kritis ini. Nah, tujuan dari eksegese kritis ini yang pertama, menyadarkan orang. Yang kedua, memberikan kepada kita gambaran yang mendetail, yang bisa menyadarkan. Nah, ini dalam tanda petik ya, bisa menyadarkan. Jadi gambaran mendetail itu dalam eksegese kritis menyadarkan kita. Kalau itu yang kita lakukan salah, hasilnya salah, itu kita disadarkan dengan eksegese kritis. Lalu kemudian yang kedua, dengan eksegese kritis itu akan mendorong pengujian diri. Jadi kita juga secara pribadi diuji, apakah selama ini apa yang kita lakukan dalam persiapan-persiapan pelayanan kita itu sudah benar apa belum. Itu kita diuji. Bagaimana cara mengujinya? Ya dengan melaksanakan eksegese kritis tadi. Dan kemudian yang ketiga, memberi insentif untuk ikut jalan yang benar. Jadi kalau misalnya dalam pemaparan ini ternyata ada sesuatu yang selama ini kita lakukan itu berbeda, maka kita kemudian bisa mengarahkan diri kita kepada jalan yang benar ini, kepada eksegese yang benar. Jadi ini adalah tujuan dari eksegese kritis. Misalnya nanti kita akan membahas bagaimana menggunakan konkordansi, bagaimana menggunakan kamus Alkitab yang benar. Nah, ketika kita menemukan kebenaran-kebenaran cara-cara ini, cara-cara yang benar ini, maka kita secara tidak langsung dan secara langsung juga diarahkan ke situ
untuk memperbaiki ya aktivitas eksegese kita. Kemudian yang berikutnya, tujuan berikutnya adalah memunculkan keinginan yang mendalam untuk menafsirkan firman Allah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kesaksian secara pribadi. Saya melakukan eksegese kritis di dalam setiap pembacaan firman Tuhan saya, di dalam setiap pengajaran saya. Setiap kali saya melakukan eksegese kritis, saya selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Baru, betul-betul baru, yang selama saya jadi orang Kristen, saya belum pernah mendengarkannya. Nah, salah satu nanti ayat yang mungkin kita akan gali bersama-sama di Roma pasal 15 ayat yang ke-17, ayat yang ke-27 tadi. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, mungkin ini yang saya kasih contoh sebagai sesuatu yang baru. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-27 tadi, di situ dikatakan, wajiblah kamu, betul ya? Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi secara garis besar saya mau katakan begini, kita ini dalam bahasa Yunaninya ya, kita ini adalah orang yang dikondisikan memiliki hutang kekal. Kita adalah orang yang dikondisikan oleh Paulus secara teologis. Kita ini adalah orang Kristen yang memiliki hutang kekal. Hutang kekalnya apa? Bahwa kita mendapatkan juru selamat orang Yahudi, kita mendapatkan Alkitab dari orang Yahudi, kita mendapatkan keselamatan dari orang Yahudi, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani dari Abraham jasmani, ya pokoknya semuanya diarahkan kepada umat pilihan Allah, orang Yahudi. Dan apa yang kita nikmati di dalam berkat dan kehidupan itu adalah kekekalan. Maka Paulus katakan, di ayat yang mulai dari ke-26-27 itu, Paulus katakan bahwa kita telah dikondisikan menjadi orang Kristen yang memiliki hutang kekal. Maka kita yang memiliki hutang kekal itu ditulis dalam bentuk present indikatif aktif, ya. Jadi present indikatif aktif itu artinya kita itu harus membayar hutang kita secara terus-menerus, tidak berkesudahan. Jadi kita itu memiliki hutang kepada orang Yahudi, kepada umat Israel, dan hutang itu harus dibayar terus-menerus, wajib cip. Jadi bukan wajib sukarela, bukan seyogyanya, tetapi harus, tidak boleh tidak. Itu dari bahasa Yunaninya. Dan kegiatan itu harus dilakukan dengan tenses present indikatif aktif. Artinya apa? Bahwa kegiatan membayar hutang itu harus dilakukan sampai kita mati. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kita yang sudah kasih uang ke orang Yahudi? Ada gereja kita memberikan sumbangan ke anak-anak Tuhan yang di Israel? Nggak ada. Berarti kita belum melakukan firman Tuhan. Saudara pikir kita sudah melakukan firman Tuhan? Ada yang belum. Ya ini, Roma 15 ayat 27. Kita belum bayar hutang kita loh. Kita belum bayar. Kita dapat harta rohani. Paulus bilang, kamu sekarang hutang jasmani. Bayar selama-lamanya kepada orang Yahudi. Kepada anak-anak Tuhan yang ada di Israel. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa umat pilihan Allah. Pernah kasih uang? Pernah tolong anak-anak Tuhan yang ada di umat pilihan Allah? Nggak pernah. Kita belum melakukan firman Tuhan ini. Kita hutang loh. Dan Paulus katakan hutang itu tak terbayarkan. Hutang yang tidak terbayarkan. Sebanyak apapun kamu bayar, kamu kasih uang secara jasmani, kekayaan jasmanimu, kamu belum sanggup melunasi hutangmu. Karena hutang itu tidak akan pernah lunas. Itu kata Paulus. Kalau kita menyelidikinya dengan eksegese kritis. Gereja kita pernah bayar? Sinode kita? Diri kita pribadi? Apa yang kita lakukan untuk orang Israel? Nggak ada. Ini hal yang baru. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu dengar pernyataan ini dari saya, pernah nggak dengar pernyataan ini dari hamba Tuhan lain? Atau baca dari buku lain? Wah, kalau pernah itu bagus. Berarti dia sejalan
dengan saya. Nah, itu berarti orang itu yang Bapak dengar dari dia atau buku itu dia telah melakukan eksegese kritis. Tetapi maksudnya bukan masalah kasih dana ke Israel, bukan ya, tetapi mengeksegesekannya itu loh. Mengeksegesekannya. Itu yang saya tekankan tadi. Nah, jadi dengan eksegese kritis itu kita memunculkan keinginan yang mendalam untuk menafsirkan firman Allah. Kenapa? Karena ketika kita gali dengan eksegese kritis, kita temukan hal yang baru. Kita gali lagi dengan eksegese kritis. Kita baca ayat Alkitab yang lain. Kita temukan lagi yang baru. Akhirnya kita itu seperti rusa yang haus akan sungai. Ya, kita seperti seseorang yang terus-menerus haus akan firman Tuhan. Dan ini saya alami. Dan ketika saya menggali dengan eksegese kritis, itu senang sekali. Kenapa? Karena selama saya jadi orang Kristen, selama saya kuliah sampai di S3, saya tidak pernah mendapatkan pengajaran ini, tapi waktu melakukan eksegese kritis, saya temukan sendiri. Jadi saya berharap dengan eksegese kritis ini memotivasi kita semua ya, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, memotivasi kita untuk kita bisa terus setia dan disiplin di dalam melakukan eksegese, tapi bukan cuma eksegese biasa, tetapi eksegese kritis. Kemudian pentingnya studi ini, yaitu bahwa kita dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Kita dapat memberitakan firman Tuhan, ini tekanannya, garis bawahnya, kalimat yang saya garis bawahi, sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Bukan sesuai dengan penafsir A, penafsir B, tetapi sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Melalui apa? Melalui eksegese kritis. Tetapi ketika kita melakukan eksegese kritis, maka itu juga akan menimbulkan konsekuensi negatif. Apa konsekuensi negatif yang saya maksudkan? Ya, orang-orang yang berhadapan dan bertemu dengan kita, dia akan melihat dirinya berbeda dengan kita. Nah, keberbedaan itu bisa memberikan dua dampak. Kita diterima sebagai orang yang membawa perbedaan positif, atau kita ditolak karena dianggap berbeda dari yang lainnya. Pengajar sesat. Nah, jadi ketika kita melakukan eksegese kritis, kita dapat memberitakan firman Allah sesuai dengan seperti yang diinspirasikan Roh Kudus. Tetapi juga bisa menimbulkan konsekuensi yang negatif. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang lain yang berbeda hasil eksegesenya dengan kita. Nah, dengan pentingnya studi ini juga membuat kita terus memonitor, mengevaluasi kita dan orang lain juga, supaya kita tetap berada pada jalur penyelidikan firman Tuhan yang benar, menafsirkan firman Tuhan yang benar, menemukan kebenaran-kebenaran teologi yang benar, yang sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Ada beberapa kesalahan eksegese yang sering terjadi. Yang pertama adalah pembenaran opini. Nah, yang dimaksudkan pembenaran opini ini adalah bahwa ketika seseorang membaca satu ayat firman Tuhannya itu dirasakan sulit, lalu kemudian dia mengalami yang namanya kementokan, akhirnya dia kemudian beropini. Dia memakai pikirannya, lalu memasukkan pandangan-pandangan pribadinya untuk melancarkan persiapan pelayanannya. Jadi dia menggunakan pandangan pribadi untuk memahami isi Alkitab, untuk memahami ayat-ayat Alkitab. Loh, Pak, bukannya itu wajib kita lakukan? Bahwa kita harus memakai pandangan pribadi kita harus memakai pemikiran kita harus memakai logika kita. Di samping juga tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Nah, di sini yang saya ingin katakan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika seseorang memasukkan pandangan pribadi, itu bukan dalam pengertian pandangan pribadi yang sudah
didapatkan dari eksegese. Jadi ada dua jenis pandangan pribadi. Pandangan pribadi yang muncul atau tumbuh hasil dari eksegese. Dan juga ada pandangan pribadi yang bukan dari hasil eksegese. Nah, pandangan-pandangan pribadi ini kemudian dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang diselidiki. Akhirnya, semua pandangan pribadi itu mewarnai ayat-ayat yang dia selidiki. Duh, di mana letak kesalahannya, Pak? Coba kita cek. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Filsafat, masuk. Adat istiadat, ada di otak kita. Ya, ilmu logika, masuk, ada di otak kita. Ya, kemudian bacaan-bacaan yang entah apa yang kita baca dari buku-buku, masuk juga. Ya, kemudian pandangan-pandangan teologi, ya dalam tanda petik bisa benar, bisa salah, masuk juga. Dan ini semua ada di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita. Dan ketika ada di dalam pemikiran kita, maka terjadilah yang disebut dengan teologi gato. Teologi yang menghubung-hubungkan. Maka di otak kita itu terhubung-hubunglah seluruh konsep dan ilmu pengetahuan, adat istiadat, budaya, filsafat, materialisme, konsumerisme, gnostik modern, itu masuk semua. Dan setelah itu, semua yang ada itu kemudian kita pakai untuk memahami Alkitab. Disitulah letak kekeliruannya. Tetapi kalau pandangan pribadi itu muncul oleh karena eksegese, wah itu benar. Ya, itu pandangan pribadi yang sudah dihasilkan dari eksegese, apalagi eksegese kritis. Nah, dengan cara seperti ini, maka akhirnya yang didapatkan dari hasil penafsiran adalah penafsiran-penafsiran yang keliru. Misalnya saya pernah tanya sama seseorang, menurut kamu bahasa roh itu apa? Bahasa Roh Kudus, Pak. Bahasa roh itu seperti apa? Seperti gini, Pak. Yakin? Yakin? Bahasa roh itu adalah bahasa Roh Kudus. Nah, lalu saya kasih tahu sama dia, bahasa roh itu adalah bahasa roh manusia, bukan bahasa Roh Kudus. Kalau bahasa Roh Kudus, maka bahasa itu adalah firman Allah. Kalau Roh Kudus berbahasa, maka bahasa yang dikeluarkan oleh Roh Kudus adalah firman Allah. Karena Roh Kudus adalah Tritunggal, sehakikat dengan Allah. Yesus berfirman, firman Allah. Maka Roh Kudus berfirman, firman Allah. Sekarang pertanyaannya, ada ndak pendeta yang berani mencantumkan bahasa Roh Kudus itu masukkan jadi tambahannya Alkitab? Bukankah bahasa Roh Kudus itu firman Allah? Iya. Nah, jadi ketika saya sampaikan itu, saya juga sampaikan argumentasi eksegesi saya, bahwa ternyata yang dimaksudkan berbahasa roh itu roh manusia kita, itu melakukan aktivitas berbahasa. Roh Kudus memampukan roh kita berbahasa dan bercakap-cakap dengan roh Allah. 1 Korintus 14 ayat 2, ayat referensi atau ayat pembandingnya itu Roma 8 ayat yang ke-26. Jadi bayangkan saja kalau misalnya seseorang dengan opininya dia mencoba untuk memahami Alkitab, lalu kemudian dia ajarkan dan semua yang mendengarkan itu menganggapnya sebagai satu kebenaran. Waduh, cilaka 12 itu. Cilaka 12. Nah, kemudian beberapa kesalahan eksegese yang lain adalah yaitu mengambil sumber-sumber dari yang tidak dipercaya. Jadi kita menyelidiki Alkitab, tetapi kita memakai sumber-sumber yang tidak dipercaya. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan eksegese. Sumber-sumber yang tidak dipercaya misalnya apa, Pak? Misalnya buku tafsir yang dalam tanda petik berbeda. Saya kasih istilah berbeda ya. Buku tafsir yang berbeda. Apakah memang ada, Pak? Ada, banyak. Buku tafsir yang berbeda. Banyak. Kemudian ada juga orang-orang yang mempersiapkan pelayanan itu referensinya dari khotbah orang lain. Ya, referensi dari khotbah orang lain untuk membentuk khotbah kita itu adalah tindakan yang keliru.
Nah, ini yang saya sebutkan sebagai sumber yang tidak dipercaya. Lupa, bukankah yang khotbah itu juga berdoa minta pertolongan Roh Kudus, Pak? Berarti kan khotbahnya itu sudah diberkati Roh Kudus, Pak. Bukankah yang berkhotbah itu seorang hamba Tuhan terkenal, Pak? Memangnya kalau sudah hamba Tuhan terkenal tidak bisa salah berkhotbah. Ya. Kemudian, bukankah dia juga melakukan eksegese, Pak? Oke. Apa yang dia sampaikan mungkin dalam tanda petik benar. Tetapi apa yang dia sampaikan, dia dapatkan dari Roh Kudus untuk jemaat dia. Bahwa Roh Kudus menyampaikan sesuatu pesan ilahi kepada jemaatnya belum tentu sama ketika kita menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat kita. Jadi yang ideal adalah bahwa ketika kita mempersiapkan firman Tuhan, betul-betul menggali sendiri, kita mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus sendiri untuk jemaat kita sendiri yang kita layani. Tetapi kalau kita sudah comot sana, comot sini, masukkan, lalu kemudian kita bangun itu sebagai satu konsep teologi dan kita khotbahkan, apalagi itu hasil dari khotbah beberapa hamba Tuhan, waduh, saya pikir ini kegiatan yang harus dikoreksi. Kemudian melakukan penafsiran yang sewenang-wenang. Ya, kenapa melakukan penafsiran yang sewenang-wenang? Karena dalam melakukan kegiatan eksegese, dia tidak menggunakan seluruh instrumen metode hermeneutika yang benar. Dan dia hanya menggunakan beberapa instrumen metode hermeneutika. Nah, itu akhirnya mengakibatkan menjadi penafsiran yang sewenang-wenang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah opini yang spekulatif. Nah, dengan opini yang spekulatif ini juga bisa membuat apa yang disampaikan itu menjadi salah. Ada seorang TikToker sangat terkenal yang viral akhir-akhir ini. Pada waktu dia live, kebetulan saya lihat live-nya, dia katakan, ada orang tanya, apakah orang Kristen boleh menceraikan istrinya? Lalu dia katakan, banyak penafsir yang mengatakan boleh, ada yang bilang tidak boleh. Terus, tapi menurut kakak, boleh enggak? Boleh menurut dia. Ya, suami Kristen boleh menceraikan istrinya, boleh. Dia live di TikTok. Nah, setelah usut punya usut, dia tidak lulus, bukan lulusan sekolah teologi. Setelah ditanya dari mana dia belajar dari YouTube. Ini yang dikatakan penafsiran yang sewenang-wenang. Jadi ketika dia katakan, orang Kristen boleh bercerai. Loh, kenapa? Itu buktinya. Ada satu alasan di mana orang Kristen boleh menceraikan istrinya. Seperti di dalam Matius 19, Tuhan Yesus katakan, tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya kecuali karena zina. Itu berarti Tuhan Yesus mengizinkan perceraian dengan alasan perzinahan. Berarti boleh, dia bilang begitu. Waduh, ini kesalahan fatal. Ya, karena Tuhan Yesus ketika dia mengatakan firman Tuhan itu, sama sekali Tuhan Yesus tidak bermaksud mengizinkan perceraian. Tapi karena dia tidak melakukan eksegese dengan opini yang spekulasi, ya, dengan comot sana, comot sini, dengar sana, dengar sini, dia berspekulasi dengan jawabannya. Akhirnya dia katakan boleh. Dan dia itu menyampaikan itu di tengah ribuan orang yang mendengarkan dia. Berarti dia sudah membuat ribuan orang itu salah bersikap sebagai orang Kristen. Jadi kalau saudara sebagai TikToker rohani, hati-hati. Ketika kita salah menyampaikan firman, itu ribuan itu yang kita sesatkan. Yang kita salahkan persepsi dia. Itu tanggung jawabnya besar sekali. Kalau kita tidak siap secara rohani, secara mental, secara teologi, jangan kita jadi TikToker rohani atau jadi YouTuber atau vlogger rohani. Karena yang dengar itu jutaan, ribuan.
salah kita sampaikan, jutaan orang kita sesatkan. Dan itu dosanya jutaan itu, dosanya terakumulasi. Tadi siang saya mengajar teologi Perjanjian Baru, saya membahas tentang dosa. Dosa itu terakumulasi. Jadi kalau saudara sekali sampaikan firman Tuhan di media sosial, dan ternyata itu keliru, ya itu tinggal diakumulasi aja. Berapa orang yang mengaminkan kesalahan kita. Sebegitu juga dosa yang terakumulasi. Lalu saya tanya, dosa itu terakumulasi kumpulnya di mana? Saya tanya sama mahasiswa. Dosa itu terakumulasi. Hamartiai, dalam bentuk jamak. Terakumulasinya di mana? Kalau kita mengumpulkan file, terkumpul di satu folder. Kalau dosa kita sudah numpuk, numpuknya di mana? Saya tanya begitu. Ada yang tahu tempatnya? Nah, ketika mendengarkan pertanyaan-pertanyaan seolah-olah seperti pertanyaan spekulasi, jawabannya pun spekulasi. Opini yang dikeluarkan opini spekulasi. Bahaya itu. Jangan, kalau tidak tahu jawabannya lebih baik cup diam. Ya itu menurut saya sih. Loh, apakah Pak Ronald tahu tempat berkumpulnya dosa? Di mana terakumulasi? Tahu. Ya nanti kapan-kapan kita bahas. Di mana letaknya dosa itu terkumpul? Kalau di dalam, saya pakai analogi komputer ya. Kalau di komputer, file itu kita kumpulkan dalam hard disk internal, bisa. Bisa juga di hard disk eksternal, bisa. Bisa juga di cloud. Kita kumpulkan semua file-file kita di cloud, bisa. Nah sekarang kalau analogi itu kita arahkan ke dosa. Dosa itu terakumulasi di internal, di eksternal dekat dengan tubuh jiwa dan roh kita, ataukah di cloud terakumulasinya? Jangan jawab dengan opini spekulasi ya. Harus dengan eksegese. Kalau jawab dengan opini spekulasi ya kita bisa berandai-andai secara teologis. Berandai-andai secara teologis. Nggak bisa, kita akademisi teologi. Maka kita harus bertanggung jawab memberi jawaban-jawaban yang akademis, yang teologis, yang argumentatif, dan yang eksegetis. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Izin, Pak Ronald. Ya, silakan Pak Bondan. Berarti yang pertama saya minta pendapat Bapak saja. Yang dari Filipi 1 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan mengatakan begini, Pak. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Oke. Ini pertanyaan kedua Pak sebenarnya Pak. Iya. Jadi maksud saya ketika tadi disampaikan ada orang, anggaplah kita nggak berbicara eksegesis lah, karena di sini kan jelas karena motivasinya yang salah. Tentu kalau motivasinya yang salah mungkin dia juga nggak perlu pakai eksegesis, dan ya dia bisa artikan sendiri, spekulasi sendiri, kemudian dia khotbahkan. Contoh lah yang sering viral itu adalah masalah perpuluhan. Oke. Gitu. Nah itu ayat ini kalau menurut Pak Ronald, apakah ini sejalan dengan apa yang dijelaskan mengenai orang yang tidak melakukan eksegesi kritis dan orang yang melakukan eksegesi kritis? Karena kalau menurut apa yang saya baca, sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah dalam tanda kutip ya Pak, karena ayat ini tidak menjadi masalah karena yang Tuhan bela pasti firman-Nya, yang Tuhan bela pasti kebenarannya, begitu. Itu apa namanya tanggapan saya. Nah pertanyaan saya yang pertama tadi, ketika kita ada dalam posisi yang ideal semua lah ya Pak ya, kita melakukan eksegese semua seperti tadi Roma 15 ayat 27, tentu Alkitab bahasa Indonesia itu kan diartikan, setahu saya yang pernah saya pernah
dengar dari orang LAI, mereka berusaha menulis atau membuat terjemahan itu tentunya yang ada artinya atau yang relevan sama kamus bahasa Indonesia. Jadi ketika Ya, tadi ada kata wajib, itu ya, menjadi sesuatu yang memang harus dibayar, gitu. Seperti halnya juga hutang, begitu. ya, Jadi ketika itu ada di eksegesis yang ideal yang seperti apa yang kita belajar hari ini, menurut saya nggak harus di apa ya, tidak selalu harus disampaikan apa arti sebenarnya atau bahasa aslinya, ya, tetapi ketika yang disampaikan itu relevan dengan apa yang menjadi yang relevan dengan apa yang bahasa aslinya, itu ya, menurut saya nggak salah, Pak. ya, Menurut saya ya, gitu. ya, Jadi nggak harus selalu bahwa ini artinya adalah utang, gitu. ya, Ini adalah artinya adalah sesuatu, dan kalau diterjemahkan kan di Indonesianya bahwa ini adalah wajib. ya, Kalau saya temukan juga di terjemahan lamanya memang benar itu adalah hutang, begitu. ya, Jadi mungkin terkadang orang atau hamba Tuhan, pengkhotbah tidak selalu menyampaikan menurut bahasa aslinya, tetapi ketika itu dia bisa menyampaikan relevan dengan sesuai dengan bahasa aslinya, menurut saya sih nggak jadi soal ya, Pak ya. ya. Itu pertanyaan pertama yang pertama, dan yang kedua tadi yang mengenai Filipi 1:16-18 itu, Pak. Bagaimana menurut Pak? Oke. Ya, untuk yang saya ingat dulu ya, pertanyaannya tentang yang terakhir ini, bagaimana dengan eksegese kritis? Nah, kalau kita melakukan apa yang Bapak sampaikan, itu kita tidak melakukan eksegese kritis. Begitu, Pak. Karena setelah saya menyelidiki secara eksegese, nilai kewajiban dengan hutang itu berbeda. Berbeda. Bahasa Yunaninya juga berbeda. Nah, kenapa Lembaga Alkitab Indonesia tidak mempertahankan terjemahan lama yang sudah benar? Ya, jadi Alkitab bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar dengan beberapa contoh, Pak. Jadi, kalau seperti itu yang Bapak sampaikan, itulah pandangan dari neo-evangelical. Jadi orang-orang neo-evangelical itu adalah orang-orang yang tidak hitam, tidak putih, abu-abu. Jadi, seberapa abu-abu itu bisa diterima, oke, kita lakukan itu. Enggak. Tetapi kalau eksegese kritis tidak bisa demikian. Eksegese kritis, apa yang diinspirasikan Roh Kudus, kalau itu bicara tentang hutang, maka tidak boleh kita katakan yang lain selain kita bicarakan tentang hutang. Makanya saya sebut sebagai, makanya di dalam topik kita ini adalah eksegese kritis. Gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang seperti Pak Bondan sampaikan. Ya, orang-orang itu menganggap it's okay lah. Nah, itu neo-evangelical. Tidak hitam, tidak putih. Ya. Nah, tapi it's okay inilah yang kemudian membuat semua yang dianggap bagi dirinya, pandangan pribadinya benar, maka itu yang terjadi. Dia tidak memperdulikan lagi apa yang diinspirasikan Roh Kudus secara khusus pada ayat tersebut. Kita tahu bahwa efek dari khotbah itu ketok tular. Jadi lipatan pertama, dia bisa, mungkin lipatan pertama mendengar khotbah, dia bisa paham. Lipatan yang kedua, itu sudah semakin salah tafsir. Lipatan ketiga, mendengar dari orang yang ketiga, maka dia akan lebih salah mengerti lagi. Maka disinilah diperlukan penggalian firman Tuhan yang harus jujur di hadapan Tuhan, berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Jadi kalau misalnya, gini Pak, kata-kata itu, kalau kita salah pilih, sekalipun itu mirip, itu bisa beda makna Pak. Bisa beda makna. Nah kalau itu yang kita pertahankan, kita anggap sebagai satu kebenaran, nah itu yang tadi saya sampaikan. Itu yang terus-menerus terjadi, menganggap itu biasa. Paulus bilang, firman Tuhan, yang penting firman Tuhan disampaikan baik atau tidak baik motivasinya. Tapi tidak bisa demikian. Nah nanti kita akan lihat sampai sejauh mana. Nah kalau misalnya kita mengatakan seyogyanya, atau misalnya tadi dengan kata-kata kewajiban yang sukarela.
Ya, kewajiban yang wajib jib-jib gitu ya. Saya katakan tadi ya, sesuatu yang sebagai satu hutang, bukan cuman kewajiban. Itu di atas kewajiban. Ya, di atas kewajiban, sesuatu yang mau tidak mau harus dibayar. Kalau tidak dibayar, ada konsekuensinya. Tapi kalau sukarela, ya sekewajiban saya, sesukarela saya, seyogyanya, atau pakai bahasa yang lain, yang lebih lembut, ya nanti kalau lagi nggak ada duit, nih kita nggak perlu kasih. Itu efeknya bisa ke sana, Pak, lipatan ke-4, ke-5, ke-6. Kalau kita toleransi dengan sesuatu yang tidak tepat seperti inspirasi Roh Kudus. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan referensi perkataan Paulus, motivasi orang, yang penting Alkitab itu firman Tuhan disampaikan, karena firman Tuhan itu dapat membela dirinya sendiri dan lain sebagainya, kita katakan yang terbaik untuk firman Tuhan. Nah, ini kita harus cek, yang salah firman Tuhannya atau motivasinya orang yang salah. Motivasinya salah, firman Tuhannya benar. Jadi kan kita harus lihat ini dalam analisa konteks. Kan kita lihat, motivasinya salah, pengajarannya benar. Cuman pada waktu dia menyampaikan pengajaran yang benar, dia juga mau cari duit, cari kekayaan. Motivasinya salah, enggak masalah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kan pengajarannya benar. Jadi eksegesenya benar, apa yang dipermasalahkan? Kalau dia motivasinya salah, pengajarannya salah, enggak mungkin Paulus katakan pengajaran yang salah itu memuliakan Tuhan. Mana ada? Paulus katakan pengajaran yang salah, sekalipun kalau itu malaikat yang menyampaikan, maka terkutuklah dia. Karena dia telah membawa Injil palsu, Injil lain. Injil yang berbeda. Kalau Injil yang berbeda dalam kitab Galatia adalah orang-orang Yahudi yang membawa hukum Taurat untuk gerejanya Paulus. Tetapi di zaman kita modern, Injil yang berbeda bisa lain. Keabu-abuan di dalam menyampaikan berita Injil itu bisa jadi Injil yang berbeda. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan. Kelihatannya benar, tidak ada yang salah. Tapi setelah dieksegese kritis, khotbahnya salah. Itu lipatan pertama, mungkin agak aman. Tapi kalau sudah masuk lipatan kedua, ketiga yang mendengarkan firman Tuhan itu melencengnya sudah sangat jauh itu. Ya, oke. Mengenai Filipi tadi, saya perlu melihat bahasa aslinya dulu. Tetapi untuk sementara ini, yang saya tangkap dari bahasa Indonesianya, untuk sementara ya, dalam tanda petik ya, yang saya tangkap dalam bahasa Indonesianya, karena saya harus cek dulu diagram tata bahasanya dan lain sebagainya, saya harus cek. Nah, saya melihat bahwa yang dimaksudkan Paulus itu bukan firman Tuhannya salah, bukan. Tapi motivasi menyampaikan firman Tuhan salah. Firman Tuhan yang disampaikan nggak salah. Karena itu Paulus katakan, kalau orang punya motivasi jelek menyampaikan firman Tuhan, biar saja. Yang penting firman Tuhannya benar, dia sampaikan. Ya, firman Tuhan dia akan memiliki kuasanya sendiri untuk masuk dalam diri seseorang. Tapi kalau Paulus mendengar ada orang menyampaikan firman Tuhan salah, Paulus akan katakan dengan tegas, dia telah menyampaikan Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi, bagi saya dalam pemahaman eksegese kritis saya, sedikit kekeliruan itu sudah terkategori Injil yang lain. Bagi saya, karena itu tadi saya katakan orang yang salah berkhotbah itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi persoalannya banyak orang berkhotbah tidak pernah turun dari mimbar minta ampun sama Tuhan. Karena dia akan pasti menganggap apa yang dia sampaikan benar. Tapi kalau kita lihat, ternyata banyak salah juga khotbahnya. Itulah eksegese kritis. Nah, kalau misalnya seperti tadi, yaitu eksegese biasa. Nah, kalau eksegese biasa, akhirnya yaitu nanti akan muncul pembenaran opini, ya, memunculkan sesuatu yang tadinya agak-agak keliru. Ya, sudahlah, cincai-cincai saja, beda-beda dikit kewajiban dengan utang. Apa sih bedanya? Ya cincai-cincai aja lah. Toh maksudnya bukan seperti itu, gitu. Ya kalau maksudnya bukan seperti itu, kenapa tidak dikatakan yang itu, gitu. Ya, jangan berpikir bermaksud, katakan yang sesungguhnya. Sama seperti lagu kan, ayo katakan sesungguhnya. Gimana lagu itu? Itu eksegese kritis.
Nah, kita di dalam kelas pasca sarjana, tingkatan kita bukan tingkatan eksegese biasa lagi, tapi eksegese kritis. Ya, Pak Monang mau menyampaikan sesuatu, Pak? Mungkin begini Pak, kenapa mungkin seperti Pak Bondan tadi atau yang lainnya Pak, enggak eksposisi eksegese kritis Pak yang diapakan, yang dilakukan. Mungkin Pak, kalau dalam berkhotbah di jemaat itu kan menjaga perasaan Pak. Iya, ya. Iya, iya. Dia eksposisi kritis Pak, dia tajam Pak. Iya, iya, iya. Nah, inilah yang harus kita ubah budaya ini, Pak. Karena kalau budaya ini kita pelihara, kita akan menggenapi apa kata firman Tuhan. Jangan sampai kita menggenapinya, Pak. Firman Tuhan bilang apa? Banyak sekarang di akhir zaman, orang akan menyampaikan firman Tuhan supaya apa? Menyenangkan telinga. Nah, kalau menyenangkan telinga kan berarti ya aduh jangan sampailah tersinggung orang. Jangan sampailah begini. Akhirnya ya menyampaikan sesuatu yang menyenangkan telinga. Nah, itu kan sudah ada di dalam Alkitab. Waduh, janganlah. Nah, disinilah perlu kita memperbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Nah, di dalam 1 minggu ini bersama dengan saya, mari kita perbaiki bersama-sama. Kalau saya salah, saya siap diperbaiki. Saya siap dikoreksi. Nah, jadi melalui ini, ya, firman Tuhan harus dikatakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan harus mengedepankan inspirasi Roh Kudus. Nanti kita akan bicara tentang pemilihan kata kunci. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau khotbah dengan satu ayat misalnya, pasti Bapak Ibu berpikir, kata kuncinya apa? Betul enggak? Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi yang menjadi patokan kita, menjadi kanon ukuran kita menentukan kata kunci? Nggak tahu ya. Harus tahu sebenarnya. Izin menjawab, Pak. Iya, Yosefin. Biasanya kata kerja, Pak. Biasanya. Iya, biasanya. Kalau misalnya kata kerjanya ada 7, yang mana yang diinspirasikan Roh Kudus? Itu harus bergumul lagi kayaknya, Pak. Iya, memangnya kalau bergumul bisa ketemu Roh Kudus? Barangkali nanti dapat Pak, inspirasi atau gimana gitu. Jadi secara tidak langsung kayak menginspirasi kita mana yang harus ditekankan dan mana yang tidak. Iya. Nah, itu ternyata ada aturannya, Yosefin. Saya tidak tahu nih, Yosefin ini sudah ibu atau masih gadis ya? Oke. Pak, izin dong Pak. Ya, Pak Irwan. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan sih Pak. Jadi yang pertama soal tadi ya Pak ya, yang soal utang Pak ya. Iya. Jadi saya mau nanya deh Pak, kalau yang utang itu kan menggunakan kata opelo ya Pak, itu digunakan juga di dalam doa Bapa kami kan ya Pak. Iya. Tapi di dalam perkhotbahnya, saya rasa saya belum sampai saya udah Kristen bertahun-tahun gitu loh, dan saya nggak pernah tuh ngelihat orang yang berkhotbah doa Bapa kami, kata dosa itu kan dipakai kata hutang sebenarnya dalam bahasa aslinya Pak. Ampunilah kesalahan kami itu mereka dia pakai bahasa opelo juga Pak. Nah maksudnya gini loh Pak, saya setuju sih dengan yang Pak Bondan tadi katakan gitu. Maksudnya gini, kata opelo itu kan sebenarnya memiliki banyak arti ya Pak ya. Salah satunya bisa diartikan sebagai hutang, kewajiban, dosa dan lain-lain seperti itu Pak. Maksudnya satu, kita tahu dari mana sih dalam konteks itu, dalam teks itu kita harus mengambil makna yang apa. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita khotbahkan doa Bapa kami tentang dosa dan kesalahan kita khotbah dan kaitkan dengan hutang, itu kan gak relevan. Lah gimana kita bayar dosa kita? Nggak mungkin. Sedangkan di dalam hutang berhutang itu kan kewajiban kita harus dibayar. Nah, bagaimana kita bayar hutang kita? Kalau misalkan penekanan khotbah kita hanya kepada hutangnya, berarti orang akan berlomba-lomba untuk membayar hutangnya. Dengan gagahnya dia akan berpikir bahwa oh ini bukan lagi anugerah, karena ini gue bayar hutang, gue akan lakukan sebisanya untuk membayar semua kesalahan. Nah itu ya ini nggak apa-apa kita diskusi Pak ya. Menurut saya it's okay kalau misalkan selama konteksnya itu benar dan satu kata itu kan dalam bahasa Yunani Ibrani itu kan bisa berkembang dalam beberapa kata kan Pak. Selama itu dipakai ke situ menurut saya sih itu tidak menghilangkan spiritnya. Itu sih satu. Nah yang kedua begini Pak. Yang kedua adalah gini.
kayak tadi Bapak bilang ya, misalkan referensi khotbah orang lain itu bisa dianggap sebagai keliru karena pesan Roh Kudus, ya misalkan pesan Roh Kudus kepada jemaatnya, bukan kepada jemaat kita. Lah bukannya Alkitab juga itu pesan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat tertentu, Pak? Jemaat kepada jemaat Roma, Korintus, dan lain-lain. Dan itu Iya, kan kita ambil sebagai relevansi, iya. dan kita akan ambil poin-poinnya untuk kita pakai ke jemaat kita. Oke, Waktu itu ditulis kan tidak pernah dituliskan untuk jemaat GPIA dan lain-lain gitu loh, Pak. oke, Itu memang oke. dikhususkan kepada jemaat di kota-kota tersebut. Nah, jadi boleh nggak, maksudnya bisa tolong diperjelas lagi nggak masalah tadi kalau referensi orang lain keliru gitu? Karena menurut saya ya pribadi ya, ini minimal apa yang saya jalani gitu. Istilahnya kita harus memiliki mentor lah dalam tanda kutip, yang artinya kita bisa percaya nilai-nilai kebenarannya gitu, Oke. khotbahnya. Lah kalau misalkan khotbahnya mentor kita aja kita nggak bisa terima dan lain-lain, itu saya rasa akan sulit buat kita berkembang sendiri gitu loh, Pak. Karena kan Oke. ada sistem mengajar gitu loh, kayak misalkan Oke. ya gitu ya Pak, yang maksudnya paham kan ya, maksudnya kan Oke. harus ada Ya, ya, yang oke. memang saya Mengerti, percaya mengerti. bahwa orang-orang itu pun juga berdoa, orang-orang itu pun belajar, orang-orang itu pun pasti mengeksegesis gitu Pak. Cuman maksudnya saya minta diklarifikasi lagi soal pernyataan tadi gitu. Soalnya kan Alkitab memang nggak pernah ditulis buat jemaat kita, Pak. Iya, iya. Itu kan dituliskan buat jemaat Korintus dan lain-lain. Iya, Nah, oke. yang terakhir adalah begini. Kita bisa ya, maksudnya dari tadi saya sebenarnya udah di titik jenuh sih Pak, dalam arti dulu saya seneng Pak mengkritisi hal-hal seperti ini, saya Oke. suka eksegesis, saya suka yang berkaitan sama biblika gitu, saya Oke. orangnya suka belajar gitu, tapi sampai satu titik saya tuh capek dan saya mulai berpikir bahwa ya sudahlah, orang kita bilang penafsiran orang salah, kita pun juga bisa salah kan nggak ada Iya. jaminan bahwa tafsiran kita juga benar, Oke. karena kan ini semua multitafsir gitu, tidak Oke. ada kekekalan suatu hal yang pasti di dalam ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika kita disajikan sama ayat, ketika kita disajikan sama konteks, semua yang ada di dalam otak kita kan sudah bermain, Pak. Jadi sudah ada culture di situ, sudah ada habit, sudah ada semuanya yang akan mengkontaminasi nilai asli dari apa yang dilakukan Roh Kudus gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya tuh kayak ya udahlah, kita bilang nih misalkan, oh dia salah nih khotbahnya nih. Loh, ketika kita mengeksegesis juga kita belum tentu benar juga kan, Pak, gitu loh. Tidak ada Oke. jaminan bahwa eksegesis kita itu benar, lebih benar dari si A. Si A juga nggak ada jaminan bahwa eksegesis dia lebih salah dari kita. Bisa aja dia yang benar, kita yang salah. Dan dalam hal ini kan nggak ada juri yang pasti. Ini kan bukan ilmu eksak gitu loh, Pak. Bukan ilmu eksak yang artinya, oh 2 tambah 2 udah harus 4. Kalau bukan 4 pasti salah. Gitu. Oke. Nah, saya menganalogikannya begini sih. Misalkan saya mau jalan nih kemana, ke daerah A. Misalkan kalau saya di Jakarta, misalkan saya mau ke Serpong, kan nggak mesti lewat Tangerang, Pak. Bisa lewat Ciledug, bisa lewat Kebonjeruk, bisa lewat mana. Yang pasti kan tetap nyampainya ke Serpong. Waduh, ini saya lupa ini yang mau ditanyakan. Kepanjangan. Iya. Jadi intinya sih kalau menurut saya, ya seperti tadi sih, maksudnya gimana cara kita membedakannya gitu. Maksudnya kalau misalkan kita cuman sibuk di ranah, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, toh apa yang kita hakimi ke mereka salah juga belum tentu benar kan. Kita menghakimi mereka salah dalam pemikiran kita yang juga belum tentu benar dan juga bisa dihakimi orang salah gitu, Pak. Oke. Thank you, Pak. Oke, aduh, harusnya saya catat tadi ini. Saya enggak catat nih, saya cari kertas di sini enggak ada kertas lagi. Aduh. Oke, saya coba yang bisa saya ingat lah. Kalau enggak ingat nanti tolong diingatkan lagi. Pak, siap, Pak, siap. Tentang hutang, tentang ya ini yang saya ingat ya, tentang penggunaan kata bahwa hutang itu ovelo dipakai juga untuk dosa yang ada di doa Bapa kami, dan juga ada juga dipakai di Roma. Nah, yang menjadi kesalahan adalah ketika kita mencoba memukul rata ovelo itu, kemudian menempatkannya pada berbagai situasi kondisi ayat, itu kesalahan eksegese, Pak. Jadi ketika Bapak melakukan itu sudah salah. Kenapa? Karena setiap kata, walaupun dia memiliki arti yang sama, itu bisa berbeda untuk kondisi dan konteks ayat yang berbeda. Maka penggunaannya juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah ayat, di dalam sebuah kata Yunani, dia memiliki beberapa arti. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Kadang-kadang kita sikat semuanya artinya boleh. Tidak bisa, ada aturannya.
ada aturannya. Lah sekarang semua, artinya kebenaran itu akhirnya jadi relatif. Ya, semua bisa mengatakan dirinya benar, semua bisa mengatakan dirinya salah. Nggak ada ukuran. Siapa bilang? Hermeneutik ukurannya, buku-buku teologi ukurannya, kamus, leksikon, dictionary itu ukurannya. Ukurannya harus itu. Di luar ukuran itu nggak bisa kita terima. Lah saya pakai semuanya itu. Saya nggak pakai pikiran saya. Pikiran saya pakai untuk memahami semua buku-buku tadi. Jadi kalau semua orang kemudian mengatakan boleh pakai apa saja, nggak perlu pakai ukuran, dan kebenaran itu kebenaran relatif, wah itu neo-evangelis, Pak. Itu di mana kemudian kita bisa tahu kebenarannya? Berantakan, Pak. Sorry, Pak. Masing-masing mengatakan dirinya benar. Sebentar. Jadi itulah kesalahannya. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu ya. Pernyataan-pernyataan Bapak itu nanti kita akan bahas. Misalnya saya dengan si A melakukan eksegese kritis dengan semua patokan yang sudah digariskan secara eksegese dan hermeneutik. Kira-kira hasilnya bagaimana? Sama, Pak. Sama. Apanya beda? Beda ketika diaplikasikan. Tapi konsep teologi sama. Kenapa? Karena kita pakai sumber yang sama. Apanya yang beda? Kalau ada yang beda, berarti ada yang dia lakukan yang salah. Jadi tidak ada istilahnya kebenaran di hadapan Tuhan itu subjektif. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Aplikasi itu bisa berbeda. Tetapi kebenaran harus sama. Siapapun yang mengeksegesekannya. Lalu, kalau evelo itu dikatakan di dalam kitab, berkaitan dengan dosa di dalam doa Bapa kami, ya itu kan konteksnya beda, Pak. Dan konteks di dalam Roma itu kan konteks tentang bayar hutang. Maka harus diterjemahkan bayar hutang. Nggak bisa kemudian kita pakai dosa, bayar dosa, nggak bisa. Nah ini yang tadi saya katakan, itulah eksegese yang keliru, gitu, Pak. Nah, ada apa lagi ya? Bicara apa lagi tadi? Nanti kita akan belajar bagaimana Referensi khotbah. referensi khotbah. Oke, referensi khotbah. Oke. Mic-nya Pak Ketua. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, tadi dikatakan kita kalau pakai referensi khotbah orang lain, diusahakan janganlah, ya kan? Saya bilang gitu. Bisa keliru. Karena apa yang dia sampaikan itu dengan eksegesenya itu tidak seluruhnya dikhotbahkan. Itu hanya poin-poin penting dari eksegese yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa menangkap poin-poin penting lalu kemudian secara deduktif kita uraikan eksegese yang dia lakukan? Gak bisa, Pak. Maka kita akan menangkapnya separuh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya dengan firman Tuhan? Ya, beda sekali. Kalau firman Tuhan itu sudah dinaikkan levelnya, surat-surat Paulus itu diakui sebagai firman Tuhan. Tapi kalau orang khotbah itu tafsir, Pak. Beda dengan firman Tuhan. Kalau dia mengatakan sama dengan apa yang dikatakan Paulus, dia harus berani memasukkan itu ke dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Berani enggak? Beda. Jadi, ini cara pandang yang saya pikir harus kita coba untuk perbaiki. Ya, orang pikir dia menyampaikan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan. Apa bedanya dengan konsensus dari konsensus dari Gereja Katolik? Apa yang dikatakan oleh Paus adalah firman Tuhan? Kita bukan begitu. Kita ini melihat firman Tuhan dalam kapasitasnya firman Tuhan, maka itu harus relevan dalam setiap zaman. Kenapa? Karena dia kualitasnya adalah firman Tuhan. Kalau orang berkhotbah bisa salah. Sekarang kalau saya kasih ujian, Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan Yesus enggak minta tolong? Minta tolong. Saya suruh bikin makalah eksegesa, minta tolong Roh Kudus enggak? Minta tolong. Apakah semua bisa dapat 4? Enggak, belum tentu. Memangnya kalau enggak dapat 4 kemudian kalau misalnya salah itu, wah berarti Roh Kudus salah itu. Nah, itu konsep yang keliru saya pikir. Konsep yang keliru. Kita bisa salah. Kita ujian, minta tolong Roh Kudus, minta tolong Tuhan Yesus, mati-matian minta tolong. Toh
ada beberapa yang tidak dapat A, bahkan mungkin kita dapat C. Memangnya Roh Kudus kurang mampu menolong kita sehingga kita dapat C? Itu kesalahan kita. Jangan sangkutkan dengan Roh Kudus. Apakah orang kalau khotbah itu kemudian sudah pasti firman Tuhan? Belum tentu. Kalau khotbahnya salah, eksegesinya salah, lalu kemudian kita samakan dengan surat Galatia. Wow, bahaya sekali. Bahaya sekali itu. Iya, iya. Tapi bagus ya, pertanyaan-pertanyaannya kritis semuanya. Pak, izin nanggepin lagi Pak, satu lagi Pak. Iya. Tadi kan Bapak bilang ya, misalkan ketika orang disuruh mengeksegese nih dua hal, Iya. dua hal, hasilnya bisa sama karena sumbernya sama Pak. Iya. Nah, tadi kan salah satu referensinya kan adalah buku-buku teologi Pak. Iya. Tapi kan gini loh Pak, yang saya tangkap adalah begini, kalau misalkan memang semuanya itu bakal sama, senilai seperti yang tadi Bapak sampaikan, harusnya kan ajaran-ajaran gereja ini nggak banyak terpecah Pak. Iya. Sedangkan kita ini jadi banyak terpecah kan cuma gara-gara hal-hal yang simple. Baptis mau percik mau selam jadi satu Iya. situasi sendiri. Iya. Nah, maksud saya kan berarti buku-buku teologi yang kita pakai sebagai acuan referensi itu pun ada tandingannya kan Pak. Iya. Ada teolog lain yang memang tidak setuju juga dengan buku Iya. yang kita pakai kan Pak. Iya. Sehingga terciptalah doktrin tandingannya. Iya. Calvin bisa nanti ada si Armenian yang sebagai tandingannya. Maksud saya gimana sih Pak, maksudnya untuk kita punya satu barrier, satu pagar yang benar gitu loh, secara ini kita lebih yakin gitu loh bahwa oh ini tuh hal yang benar gitu satu. Iya. Nah yang kedua kayak tadi Pak, bagaimana sih caranya kita menggunakan pilihan kata itu gitu loh Pak. Saya tangkap sih yang maksudnya Bapak, misalkan kayak tadi, kayak misalkan satu kata dalam bahasa Yunani itu kan bisa jadi beberapa kata kan. Nah, Iya. bagaimana cara yang paling pas gitu loh Pak, bahwa kata di ayat ini harusnya pakai arti yang ini. Nah, itu kalau di ayat itu, nah itu maksudnya kayak gitu loh. Iya, itu ada pelajarannya, Pak. Itu ada pelajarannya. Nah, saya berharap semua yang Bapak tanyakan itu saya ajarkan semua di sini. Jadi kita bisa. Terus kemudian yang berikutnya, kalau tadi ditanyakan, kenapa kalau seandainya pun melakukan eksegesinya benar, tapi kenapa kok ada denominasi banyak sekali? Ya, yang satu menekankan Roh Kudus, yang satu menekankan Allah Bapa, yang satu mengatakan Allah Bapa itu adalah juru selamat, Yesus Kristus hanya pelaksana, dan yang lain-lain, kan gitu kira-kira. Nah, terus itu gimana? Nah, menurut buku D.A. Carson, Exegesis Fallacy, itu kalau Bapak baca di bagian halaman-halaman depan, dia katakan begini, orang-orang yang tidak memiliki kesamaan di dalam eksegese akan menghasilkan doktrin yang berbeda, dogma yang berbeda. Nah, karena itu, menurut D.A. Carson, dia katakan, kita harus duduk bersama, menyatukan pikiran, untuk bersama-sama memiliki ukuran kanon eksegese yang kita akui bersama-sama dan belajar untuk jujur satu dengan yang lain, antara teolog satu dengan yang lain. Kalau dia dikoreksi dengan eksegese yang benar, maka dia harus jujur dengan rendah hati. Dia katakan, oke, saya mau dikoreksi. Itu menurut buku D.A. Carson. Ini saya ambil semua dari buku D.A. Carson, Pak. Dan saya setuju juga. Dan itu juga yang saya ajarkan selalu. Dan ketika saya baca bukunya D.A. Carson, kami satu jalan. Gitu. Nah, jadi menurut D.A. Carson, bahwa kita harus memiliki standar eksegese kritis yang sama. Semua hamba-hamba Tuhan harus dengan rendah hati dan jujur saling duduk bersama untuk mengkoreksi semua apa yang telah dilakukannya di dalam eksegese. Karena menurut D.A. Carson, ketika kita melakukan eksegese yang keliru, maka kita akan menghasilkan dogma yang keliru. Nah, itulah yang akhirnya menjadi perbedaan denominasi, perbedaan aliran. Ada yang kongregasi, ada yang Calvin, ada yang ortodoks, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, nah kemudian mengenai sebuah kata, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menemukan arti yang sesungguhnya? Kalau di dalam kamus, kata itu punya 7 arti. Lalu di dalam ayat yang saya bahas, kata mana yang saya perlu, yang saya harus garis bawahi? Itu yang seperti tadi ada jawaban dari Josephine. Pak, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menentukan kata kunci? Menentukan kata kunci sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Bagaimana caranya?
Ya, melihat kata kerjanya. Oke, betul. Itu salah satu. Tapi kalau kata kerjanya 7, terus yang mana yang kamu harus yakini bahwa kata kerja dari ketujuh kata kerja itu ada satu kata kerja utama yang diinspirasikan sebagai berita utama dari kalimat. Berita utama dari kalimat ada satu kata utama. Dan itu menjadi tekanan dari inspirasi Roh Kudus. Lalu yang mana itu? Dari ketujuh kata kerja. Ada tekniknya, ada aturannya. Dan itu juga bukan berdasarkan pengembangan disiplin ilmu hermeneutik yang biasa-biasa saja, tapi ini sudah dilakukan oleh pakar-pakar hermeneutik bahwa ada teknik-teknik untuk menemukan kata kunci yang menjadi inspirasi dari Roh Kudus. Gitu. Nah, kalau kita sekarang kita pikir sembarangan saja, apalagi kalau yang menjadi patokan kita Alkitab bahasa Indonesia. Ya, kita baca kemudian wah ini kata kuncinya, ini. Nah, setelah kita cek dalam bahasa Yunani dengan semua peraturan-peraturan eksegese, ternyata bukan itu kata kuncinya. Ya, sudah sempat kita khotbahkan berulang kali. Ternyata salah tekanan. Roh Kudus tidak menekankan itu, kita menekankan itu. Daremarea. Wong serbeje. Nah, itulah yang disebut eksegese kritis. Boleh enggak Pak, semua ayat, semua kata yang ada di dalam satu ayat firman Tuhan itu kita khotbahkan? Boleh. Kenapa tidak? Tapi kenapa kita tidak utamakan kata yang menjadi inspirasi Roh Kudus, menjadi kata utama yang diinspirasikan dan kemudian dikembangkan oleh penulis kitab suci untuk menjadi sebuah ayat? Kata apa itu? Nah, kita kan harus temukan itu. Dan kita kan nggak boleh jiwalang kaci popok belok dem. Gitu, misalnya kita hitung kancing gitu ya. Mana yang kata kuncinya yang tepat gitu. Nggak bisa. Itu sudah berdasarkan studi yang mendalam beratus-ratus tahun lamanya. Ya, masakan dengan opini kita yang spekulasi terus kita katakan nggak perlu itu semua pelajaran, ya semua kebenaran itu pasti diterima oleh Tuhan gitu. Nggak bisa juga begitu. Ya, karena kenapa? Semua, tadi saya pakai istilah saya tadi. Semua kebenaran bisa diterima oleh Tuhan. Ya, itu kan pandangan kita, bukan pandangan Tuhan. Ya, itu kan konsep kita, semua kebenaran diterima oleh Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, belum tentu. Ya, kalau kita menyampaikan sesuatu itu keliru, ya Tuhan tidak akan pernah kompromi. Dia Allah yang maha kasih, betul. Dia Allah yang maha adil, betul. Tapi dia bukan Allah yang maha kompromi. Ya sudahlah, cincai-cincai aja, namanya manusia punya kelemahan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak bisa begitu juga. Nah, disinilah dibutuhkan, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Titus, ya, bahwa kita ini harus memiliki keseimbangan antara iman dan pengetahuan. Aku Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, diutus untuk memelihara iman dan pengetahuanmu tentang firman Tuhan. Jadi iman dan pengetahuan itu harus seimbang. Nah, pengetahuan teologi itu bagaimana kita mendapatkannya? Ya seperti yang Bapak Ibu sekarang lakukan dalam kelas-kelas S2. Memahami lebih dalam. Kalau perlu, ya siap untuk dievaluasi. Jadi itulah yang dikatakan D.A. Carson. Tapi yang jadi masalah, D.A. Carson katakan lagi begini, yang jadi masalah apa? Semua hamba Tuhan keras kepala. Itu kata D.A. Carson. Ketika dirinya tahu dia dikoreksi, dia akan mati-matian mempertahankan dogma doktrinnya itu. Sampai titik darah penghabisan. Maka D.A. Carson katakan, maka apa yang saya sampaikan itu adalah satu idealisme yang seperti meletakkan cita-citaku di setinggi bintang di langit. Gak akan pernah bisa tercapai. Kenapa? Ya itulah. Karena tidak mungkin semua teolog duduk bersama dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, mau dikoreksi satu dengan yang lain. Wah, kalau terjadi itu, waduh luar biasa. Luar biasa. Itu betul-betul terjadi yang namanya tubuh Kristus bersatu itu. Ini kita sudah jam 6 ini, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya. Jangan menarik dan kok sedikit menakutkan nih bagi saya ya. Kalau menyampaikan firman terus keliru, dosa juga. Iya. Tapi jadi nih yang sebenarnya begini Pak. Jadi tentang Roma 15 tadi. Iya. Ketika itu konteksnya Paulus kan
dia membawa persembahan dari orang non di luar Yerusalem Iya. kepada orang Yerusalem ya, Iya. dengan gampang atau dengan jelas. Itu kalau bisa ditafsir atau dikenai hutang yang harus dibayar, oke, dengan jelas gampang. Nah, kalau dalam konteks sekarang tadi Pak Ronald bilang, apakah kita pernah memberikan sesuatu kepada Israel, kepada orang Yahudi lah. Pertanyaannya, kalau zaman sekarang itu Yahudi yang mana, Pak? Terus Iya. apakah Israel? Sementara kalau saya sempat mendengar podcast atau apapun, itu Yahudi yang sekarang itu katanya itu ya Yahudi Askenasi, bukan Yahudi yang 12 anaknya Yakub gitu. Iya. Nah, Iya. kan jadi bingung lah. Terus kemudian kalau kita masih melakukan firman yang tadi, Iya. Roma 15 itu bagaimana caranya gitu. Jadi Iya. kan jadi susah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengikuti perbincangan yang terakhir itu betapa ya semua orang punya pendapat dan tidak mau dikalahkan, mempertahankan sama yang terakhir. Nah, terus apa kita ini terus ikut yang mana gitu yang benar, Pak? Nanti kita seperti tetangga sebelah yang ada terbagi 72 aliran itu. Iya. Iya. Nah, terus akhirnya saling mengklaim ya, pokoknya bukan yang seperti aku berarti masuk neraka lah. Ini kan Iya. susah, Pak. Iya. Semoga kuliah ini nanti bisa membuka wawasan saya untuk itu. Terima Oke. kasih, Pak. Nah, kalau kita perhatikan secara kontekstual, nanti kita undur ya masuknya ya, kita undur masuknya. Kita istirahat 30 menit. Jadi begini, pada waktu ayat ini disampaikan, itu tahun 63. Tahun 63. Tahun 70, Israel runtuh. Jadi, belum sempat ada gereja-gereja lain yang kemudian membayar hutangnya. Setelah tahun 70, Israel baru muncul lagi tahun 1948. Jadi ayat firman Tuhan ini belum sempat dilakukan ribuan tahun. Karena pada waktu mau dilakukan, Israel sudah hancur. Ya, nanti muncul lagi baru tahun 1948. Nah, semua gereja udah lupa kalau harus ada bayar ini. Karena sudah terbiasa dengan hidup tanpa bangsa Israel. Ribuan tahun. Jadi tidak ada membayar apa-apa. Membayar kemana? Tidak ada bangsa Israel, tidak ada umat pilihan Allah. Tapi sekarang Israel sudah ada. Mau dia Askenasi atau mau apa, tapi kita tahu bahwa hadirnya bangsa Israel itu adalah penggenapan nubuat firman Allah. Mau dia Israel Askenasi atau siapapun, kita pun tidak perlu ngoyo-ngoyo mengatakan diri kita secara genetik itu keturunan Yahudi apa ya? G berapa itu ya? Keturunan gen G. Ya, kita tidak perlu itu. Ya, kita sudah jadi orang Yahudi. Artinya konsep anak-anak Tuhan itu sudah diperbaharui dalam teologi perjanjian baru, baik oleh Tuhan Yesus maupun juga oleh Paulus. Maka konsep anak-anak umat pilihan Allah itu ya sekarang ini sudah terdapat di negara Israel itu sendiri. Nah, sekarang siapa yang mau kita kasih? Ya tentu anak-anak Tuhan yang ada di sana. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena konteks dari Paulus bukan semua orang Yahudi, tapi gereja yang dipimpin oleh soko guru jemaat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus. Jadi kita lihat di sini bahwa yang menjadi sasaran untuk kita membayar hutang kita secara jasmani adalah mereka anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan, yang percaya Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan ada kan Pak? Pasti ada Pak. Loh, bagaimana caranya ya kita survei ya? Kita menyelidiki, kita ke sana, kita cari informasi, ya, atau kita bentuk tim. Nah itu bagus. Saya pikir, kenapa kita tidak bentuk tim untuk melakukan satu penelitian di mana nanti yang menjadi sasaran kita untuk kita membayar hutang rohani kita dengan harta jasmani kita. Begitu Pak. Yang kedua apa ya? Ya, nanti kalau ingat nanti saya lagi Pak. Oke, Bapak Ibu, saya minta maaf ya Bapak Ibu kalau seandainya pada waktu saya memberikan jawaban itu seolah-olah nadanya seperti orang marah.
Saya enggak marah ya Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah maksud apa ya? Bersemangat gitulah kira-kira ya. Jadi menyampaikannya dengan bersemangat. Tapi mungkin saya Ini, Pak, gimana Pak? maaf. Yang kedua tadi pertanyaannya gini. Tadi kan kata Kersen kan bilang semua hamba-hamba Tuhan punya penafsiran dan Oke, dan iya, tidak iya. mau saling merendahkan hati bersama. Iya. Dan sehingga akhirnya nggak pernah didapat kesepakatan. Nah, sekarang pertanyaannya itu mungkin terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Lah, hari ini nih kita sebaiknya ikut yang mana? Oh iya iya iya. Seperti tetangga sebelah terbagi 72 aliran, terus Iya iya iya. aliran yang mana yang dipakai itu. Oke. Nah, kita jangan sampai gitu juga nanti, Pak. Ya, jadi kalau kita mau itu jawab pertanyaan Pak Gideon harus nyanyi, Pak. Harus nyanyi. Kamu pilih yang mana? Yang sedang-sedang saja. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu, biasanya nasihat pribadi ya, boleh diterima boleh tidak. Di mana sekarang kamu ada? Kamu sebagai orang Protestan, yakini itu benar. Di mana kamu ada? Kamu sebagai Calvinis, yakini itu benar. Kamu sebagai seorang Lutheran, yakini itu benar. Kalau kamu tidak yakin, keluar, pindah di tempat di mana kamu yakin benar. Selesai. Karena tidak mungkin kita punya bermacam-macam aliran, Pak, dalam kehidupan kekristenan kita. Nggak mungkin, Pak. Kita ya Calvin, kita ya Luther, kita ya karismatik, kita ya Anabaptis. Waduh, nanti orang yang kita ajar itu bingung, Pak. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling benar, Pak? Waduh, kalau itu pertanyaannya, waduh, bahaya itu, saya nggak berani menjawab. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Ibu sendiri-sendiri. Sekarang Bapak Ibu ada di mana? Yakini itu benar. Yakini. Saya nggak yakin, Pak. Uji. René Descartes, saya meminjam kata seorang filsuf, René Descartes, De Omnibus Dubitandum. Untuk kamu yakin sesuatu yang benar-benar itu adalah benar, ragukan dulu. Ya, ragukan dulu. Ya, bukan berarti kita meragukan gereja kita, bukan. Tapi untuk membuka diri terhadap evaluasi, kita harus pikir, sudah benar enggak gerejaku? Ternyata gereja bisa berdosa. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, ada 7 jemaat di kitab Wahyu. Ya, 5 gereja berdosa, 2 gereja disanjung Tuhan. Jadi jangan pikir gereja tidak berdosa, gereja bisa berdosa. Dan Tuhan Yesus katakan betul-betul dalam kitab Wahyu, kamu gereja harus bertobat. Saya sudah cek dalam bahasa Yunaninya. Ini bukan bicara soal penatua, bukan bicara seorang pendeta yang mewakili gereja. Tapi ini betul-betul bicara tentang eksistensi sebuah gereja. Jadi ya kita tanyakan dulu, sekarang kita di gereja mana? Ya, The Omnibus Dubitandum. Ya, gereja saya sudah benar enggak ya? Cek. Ketika kita mengecek, nah disitulah nanti akan muncul penilaian-penilaian yang akan meyakinkan kita akan tetap di aliran ini atau kita harus pindah aliran. Karena kita tidak bisa punya banyak aliran. Kita tidak bisa punya banyak aliran. Malah kacau nanti. Ya itu nasihat dari saya, Pak. Karena ini berupa saran pribadi, jadi ya boleh diterima, boleh tidak. Ya Bapak Ibu, kita harus istirahat. Sekarang di komputer saya jam 6:10, berarti nanti kita akan kumpul lagi di kelas ini jam 6:40. Betul ya Bapak Ibu? Oke, selamat istirahat.